Halo, hai. Dengan saya Ivona Setiawati. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat minuman fermentasi promik bagi kesehatan dan imunitas tubuh. Kita sudah tahu sih sebenarnya apa sih manfaat fermentasi atau olahan fermentasi, dan sudah banyak juga di dunia nasional, internasional, ada jurnal dan penelitiannya. Nah, beberapa benefitnya atau manfaatnya adalah meningkatkan enzim dalam tubuh kita untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik, sehingga menghilangkan kita terhadap ketergantungan vitamin dan juga suplemen. Penyerapan nutrisi pada tubuh ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagus apapun makanan yang kita makan, misalnya organik atau semahal apapun suplemen yang kita makan, tapi ketika tubuh tidak mampu menyerap itu semua, maka tidak ada nutrisi yang masuk dalam tubuh, semuanya akan dikeluarkan oleh tubuh. Lalu, olahan fermentasi juga mengandung bakteri-bakteri baik yang bisa menyeimbangkan bakteri dalam tubuh kita, terutama di pencernaan, dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Aman karena dari proses fermentasi itu sendiri sudah terjadi proses yang antipatogen, sehingga aman dikonsumsi. Juga sebagai pengawet makanan, kita bisa simpan makanan dengan lebih lama, dan proses fermentasi meningkatkan nutrisi dan nilai dari makanan yang kita fermentasikan. Nah, jadi ini beberapa ya, sebagai pengawet alami, meningkatkan nutrisi, bahan baku fermentasi, dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Pada umumnya, yang kita ketahui juga adalah memproduksi antibiotik alami, substansi anti kanker, menjaga dan meningkatkan flora bakteri baik dalam tubuh. Ini beberapa yang sudah kita ketahui lah pada umumnya. Jadi, hasil fermentasi berpotensi menghasilkan probiotik bagi tubuh kita. Apa sih probiotik? Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme atau bakteri, mikroba, nanoba yang hidup dalam tubuh kita atau dalam tubuh inangnya. Dan di sini kita bicara inangnya ini adalah kita, manusia. Nah, jadi di sini ada salah satu jurnal di mana di sini menyebutkan bahwa buah atau sayuran yang difermentasikan menjadi sumber potensial untuk probiotik. Jadi itu beberapa jenis bakterinya, dan jadi tidak hanya sebagai makanan, tapi juga menjadi food supplement atau mempunyai nilai kesehatan yang tinggi. Nah, kenapa tubuh kita perlu probiotik atau mikroba, bahkan nanoba? Kenapa? Dari kita dalam kandungan, kita sudah di air ketuban itu sendiri sudah banyak sekali mikroba. Lalu lahir dengan operasi sesar atau normal, itu juga menentukan jumlah mikroba yang akan menempel pada tubuh si bayi. Dan tentu saja kelahiran normal, mikrobanya lebih banyak. Karena kalau sesar kan kita harus disteril, ini mikrobanya lebih sedikit. Terus juga penentuan apakah diberikan ASI atau susu formula, terus pengenalan makanan padatnya, dan juga kebiasaan hidup awal, apakah sering ke dokter, minum antibiotik, atau lebih ke dibiarkan imunitas tubuhnya dan mikrobanya yang bekerja. Karena biasanya kalau anak demam nggak sampai 3 hari, tubuh tuh bisa healing, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu kalau tumbuh besar, ya faktor lingkungan seperti pola makan, binatang atau hewan peliharaan, dan banyak lagi. Misalnya kebiasaan kita merokok, tidak merokok, lingkungan kerja atau lingkungan hidup kita stressful atau enggak, bikin stres atau enggak, berat badan kita, obesitas atau tidak. Jadi komposisi mikroba kita ini banyak sekali penentuannya. Nah, komposisi mikroba pada tubuh kita disebut mikrobioma atau mikrobiota. Nah, ini saya akan putarkan video bagaimana sih mikrobioma atau mikrobiota di dalam tubuh kita supaya kita lebih paham tentang fungsinya ya. Bentar. Baik, kita simak video berikut. Microbes are everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them.
and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. So millions of years ago, we made a pact. We give them shelter and food, and in turn, they work for us. But the more we learn about this partnership, the more it looks like a Cold War. Inside our mother's womb, humans start out sterile. When we're born and traveling through the birth canal, billions of our mother's bacteria cover every single part of our bodies. This is an essential part of human health. Children born via C-section have a higher rate of asthma, immune diseases, and even leukemia. So our bodies do not only accept the invasion of microorganisms, they welcome it. Over millions of years, we co-evolved to make the best of our relationship. Mother's milk, for example, contains special sugars that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy for others, and help to modulate the immune system. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have 3 categories of guests on and in our bodies. 1, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. By being there, they take up space and keep more aggressive intruders in check. 2, guests that harm us but with whom we've learned to live. For example, bacteria that literally create acid that melts our teeth if we don't brush enough. They want to take up as much space as they can, and we don't want them to. But we can't get rid of them entirely. 3, friendly fellows that our bodies want to have around. Most of them are a community of 380,000 billion bacteria from up to 5,000 different species that live in our gut. These gut microorganisms help us digest food and pull additional calories from things we can't digest ourselves. Unfortunately, our gut is also the perfect point of attack for intruders, so it's guarded by an aggressive army, our immune system. To survive here, our microbiome co-evolved with us to be able to communicate with our body. The most important part of that is to ask the immune system to not kill them. But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger substances that help to educate the immune system, and others stimulate the gut cells to regenerate faster. But over the last few years, evidence has emerged that the influence of our gut microbiome goes much, much further. It might even talk directly to our brain. We've observed a few curious things. 90% of our body's serotonin, an important messenger substance for nerve cells, is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system. Other examples are bacteria that stimulate immune cells in the gut, so they send a kind of alarm signal to the brain. Here it activates immune cells that help the brain recover from injuries. Since the brain decides when we eat, the microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, and we're just on the verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. But we are starting to see how much our microbiome actually influences us and our behavior. Take depression, for example. Healthy rats fed microbes from the guts of depressed people began showing anxiety-like behavior and symptoms that look like depression. And in early 2017, a study linked the microbiome to intelligence by connecting a certain setup of bacteria in newborns with better motor and language skills. But it might also influence our daily lives. Tests with fruit flies showed that their microbiome influenced what kinds of food they craved. This could mean your microbes are able to tell your brain which food it should get them, although this is not a one-way street. The seed for our microbiome comes from our mother, but how it develops and changes is determined by what we eat. The organisms in our gut feed on different things. Some like fibers and leafy greens, others go for sugars and starches, and some love greasy fries and butter.
Our gut is like a garden in which we constantly decide what will grow and blossom. If we eat healthily, we breed bacteria that like healthy food. If we eat a lot of fast food, then we breed fast food-loving bacteria. Life is hard, so we can get trapped in a vicious circle. You have a stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for fast food bacteria. They multiply and take up space from vegetable-loving bacteria. But even worse, they send signals to the brain to continue what it's doing. This makes you want more fast food, which breeds more fast food bacteria, which makes you crave fast food, and so on. This kind of self-reinforcing cycle could play a huge role in obesity. But it's important to stress that you can fight this process and reverse it by eating healthily and breeding more good bacteria. Beyond weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, schizophrenia, and cancer. One of the earliest symptoms of Parkinson's is actually gut problems. If your body is overrun with bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. That's very easy. You just transplant some healthy poop. You do that by literally transferring poop from a healthy person into your gut. This method is already used to cure diarrhea that's caused when C. difficile bacteria take over a gut microbiome. But we just don't know enough about the complex interplay at work here yet. For example, the transplant from an overweight donor cured a woman's diarrhea, but contributed to her obesity down the line. This caused some waves, and another study tried to reverse the effect. Poop transplants from slim people to obese ones gave them a more diverse microbiome and made them less sensitive to insulin, both things that also happen when people lose weight. We need to do a lot more science to really understand how our microbes make us healthy or sick. But whether we like it or not, we need our microbiome and it needs us. We'll never have our bodies to ourselves, but we have gained a powerful ally if we can just keep the peace. Oke, jadi itu tadi yang dijelaskan ya, bahwa mikroba di tubuh kita sebenarnya yang menentukan bagaimana pola makan kita, pola hidup kita, cara kerja otak kita, kesehatan kita, dan bahkan dikatakan juga ketika kita sakit, kita bisa mentransplantasikan mikroba orang sehat ke dalam tubuh kita, tapi itu melalui kotorannya. Nah, kalau ini tidak, nanti saya jelaskan. Nah, di sini juga diterangkan bahwa manusia itu terbentuk lebih banyak komposisinya itu mikroba dibandingkan dari DNA di dalam tubuh. Dan ini ada dijelaskan juga di film Kiss the Ground. Mungkin ada yang sudah nonton, kalau belum boleh ditonton juga. Ini juga tentang mikroba di alam dan di tanah. Nah, di sini dikatakan bahwa ya kita terdiri dari 1% tubuh manusia dan 99% mikroba. Jadi mikroba dalam tubuh tuh sebenarnya benar-benar penentu kondisi kesehatan kita, mood kita, pola hidup kita. Nah, jadi di sini adalah mikroba manusia, dan ini adalah DNA manusia. Mungkin kalau bisa dibandingkan komposisi manusia itu DNA-nya, kromosom keturunannya segini. Nah, di sini ya penentunya adalah mikrobiota atau mikrobioma manusianya. Dan ini menurut Profesor Dr. Pratiwi, dijelaskan juga kumpulan mikroorganisme yang terjadi dalam tubuh kita, dari bayi, dari kita besar. Nah, jadi bagaimana mikrobioma atau mikrobiota itu benar-benar mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Tingkat keragaman mikrobioma yang tinggi berdampak baik bagi tubuh. Nah, pasalnya, variasi mikrobioma ini membantu manusia untuk menghadapi lebih banyak ancaman kesehatan. Jadi, biasanya orang yang sakit atau orang yang punya keluhan kesehatan, mikrobiota atau mikrobioma di tubuhnya itu bakterinya nggak banyak, nggak beragam. Cuman sedikit atau lebih banyak yang merusak jaringan sel tubuhnya. Jadi bagaimana sih kita meningkatkan jumlah atau jenis mikroba atau mikrobioma? Nah, mikroba yang seharusnya melindungi kita
membentuk imunitas tubuh kita, perlahan dimatikan karena kita dari bayi udah dikasih bedak, sabun, parfum mungkin ya, obat-obatan, antibiotik, dan sekarang kan lagi masa sering-seringnya pakai disinfektan dan juga kimia-kimia lainnya. Jadi ini membuat manusia sebenarnya semakin rentan karena saat kita pakai disinfektan, yang terbunuh itu tidak hanya bakteri buruk, tapi juga bakteri baik, membuat manusia yang semakin steril, semakin rentan terserang bakteri jahat. Nah, kalau mau menghilangkan virus, kita semua tahu bahwa virus tidak bisa dihilangkan dengan antibiotik. Yang bisa menyembuhkannya adalah hanya imunitas tubuh kita. Vaksin itu juga salah satu. Kenapa perlu vaksin? Karena vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Virus itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar dipelajari sama tubuh kita. Oh, gini cara nanganinya, sehingga kita membentuk namanya antibody. Jadi virus itu sendiri tidak bisa dimusnahkan dengan apapun, hanya bisa dari imunitas tubuh kita. Nah, apa yang membedakan promik dengan makanan atau fermentasi olahan lainnya? Promik difermentasi dengan sari buah alami, kandungan alami, dan mengandung konsorsium mikroba supaya bisa melengkapi mikrobioma tubuh kita. Jadi awalnya ini promik dikembangkan dari fermentasi bermacam-macam umbi, buah, bunga, daun-daunan, dan sudah dikembangkan dibagikan selama 20 tahun. Dan ini pembuatannya prosesnya alami, tidak ada penambahan kimia atau kultur atau gula atau lain-lain. Jadi ya memang ini dibikin dan dikumpulkan gitu, mikrobanya terkumpul menjadi konsorsium dan sekarang sudah bisa dikonsumsi dalam bentuk promik ya. Jadi ini halal, vegan. Saya sendiri juga vegan. Jadi kalau vegan itu tidak konsumsi yang dari hewan-hewan apapun, termasuk telur, susu, madu gitu. Nah, promik ini sendiri dapat diminum langsung atau dijadikan sebagai starter untuk membuat minuman fermentasinya. Jadi satu botol kecil itu kalau kita lihat itu nanti bisa jadi 5 liter minuman. Dan di sini mungkin ada 2 warna ya. Warna ini hanya seperti tempat atau pengantar dari konsorsium mikroba ini. Jadi satu tuh dari buah naga, satu dari nanas. Kalau misalnya mau diminum langsung boleh, kalau mau difermentasikan lagi berarti nanti ada buahnya yang mau kita pakai. Caranya gimana nih kalau mau fermentasikan lagi? Nah, kita siapkan wadah, wadahnya mungkin bisa wadah kerupuk, toples, yang penting tidak logam. Kalau kaca, ya kacanya harus tebal ya. Kalau kacanya tipis, kemungkinan bisa pecah. Karena bisa saja nanti dari hasil fermentasinya menghasilkan gas yang cukup banyak. Tapi rata-rata sih rata-rata tidak banyak. Cuman tergantung juga dari jenis buah dan kondisi suhu dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang pakai wadah yang plastik saja, food grade. Lalu kita dari wadah yang 7-8 liter ini, boleh lebih, kita isi air layak minum sebanyak 5 liter. Lalu kita campurkan dengan 1 kilo daging buah. Nah, kalau untuk buah yang berkulit tipis, misalnya apel, pir, jambu biji merah, jambu kristal, itu boleh kita langsung pakai dengan kulitnya. Kalau misalnya kulitnya tebel kayak duren gitu ya, atau buah naga, atau jeruk, nah ini kita bisa kupas kulitnya. Nah, untuk pemula saya sarankan gunakan dulu satu jenis buah agar bisa terbiasa dengan aroma enzim atau fermentasinya. Kalau sudah suka, tahu buah apa yang bagus, yang disukai keluarga, karena aroma, selera ini sangat subjektif, sangat individual. Ketika udah menemukannya, silahkan di-mix. Ya, eksperimen sendiri. Sudah ada satu wadah air dengan 5 liter air, 1 kilo buah, nah kita campurkan satu botol kecil atau 200 ml starter promiknya ini. Lalu kita aduk dengan tangan atau spatula atau centong besi, nggak masalah kalau logam ya, tapi wadahnya jangan. Nah, warna promik yang tadi ada warna putih, warna merah itu sebenarnya tidak mengurangi atau menambah fungsi, sama aja. Mereka adalah warna buah ini adalah media atau mediator dari konsorsium mikroba ini.
Fermentasi bisa bekerja dengan udara atau aerob atau tanpa udara anaerob. Jadi bisa ditutup dengan rapat atau tidak perlu ditutup juga tidak apa-apa. Tetap akan jadi. Yang penting jangan sampai ada serangga yang bertelur atau masuk saat fermentasi. Kita diamkan 48-78 jam, sekitar 2 sampai 3 hari lah. Oke. Jadi nanti kalau kita tahu jadinya gimana nih? Nah, rasa asam, hambar, dan agak bersoda itulah yang kita harapkan. Ya, lapisan atasnya mungkin bisa timbul jamur putih atau bahkan tidak, itu tidak masalah. Yang penting rasanya asam, hambar, dan agak bersoda. Angkat ampasnya, kita ambil ampasnya dan cairan siap diminum. Kalau kita lihat, biasanya nanti buah-buah yang kita pakai dia akan mengambang naik ke atas. Ini pun dalam prosesnya kalau misalnya terkena matahari langsung atau terjemur juga nggak masalah ya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kalau dari hasil fermentasi ini saya mau fermentasi lagi gimana? Kami nggak sarankan sih, karena sudah beberapa kali dicoba, hasilnya itu sangat random dan tidak stabil. Jadi kita nggak bisa jamin konsorsium apa yang terjadi ketika fermentasi-fermentasi berikutnya. Sehingga lebih baik pakai starter atau biangnya, supaya lebih stabil hasilnya dan ada khasiatnya lebih standar lah, tidak random. Nah, ini ada video pembuatannya, nanti bisa dilihat, nanti saya akan berikan linknya atau bisa cek di caption bawah, di keterangan, nanti saya akan taruh link cara pembuatannya, silahkan nanti bisa dilihat kalau dari penjelasan tadi kurang jelas, secara visual ada videonya. Selama proses nggak perlu diaduk, jadi cukup ditutup saja atau ya setidaknya ditutup dari serangga ya. Terus materi rendaman akan mengapung jika tidak terguncang, jadi jangan kaget kok ngapung semua gitu. Atau biasanya apel sih dari awal udah ngapung ya. Sisakan sedikit ruang pada wadah, paling sekitar 2 ruas jari telunjuk lah minimal ya. Jangan terlalu penuh, karena dia tetap akan menghasilkan gas, walaupun tidak banyak. Mungkin akan muncul buih atau jamur putih, itu aman. Materi organik tersebut bisa diminum atau dioleskan pada kulit yang kasar. Kalau tidak muncul juga tidak masalah. Kenapa saya bisa bilang aman? Karena dalam prosesnya ini kita sudah memasukkannya ke dalam lab ya, kita uji, dan satu non patogenik yang uji lab kedua oleh BPOM, Badan POM, dan itu tidak ada cemaran dan tidak ada cemaran bakteri berbahaya juga. Jadi jamur itu aman untuk diminum. Aroma sangat individu dan subjektif, jadi bisa saja ada yang bilang harum buah, wangi asam yang enak, ada yang bilang wangi tape, ada yang bilang bau basi, ada yang bisa bilang bau muntah, ya. Jadi ini juga tergantung sama kondisi organ tubuh kita dan history dari apa yang kita alami selama hidup. Contohnya kalau kita hidupnya di ruangan yang mungkin wangi, penuh parfum atau pengharum ruangan, ketika ketemu sama aroma hasil fermentasi ini, mungkin bisa kaget, aromanya kok begini gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa misalnya dengan fermentasi-fermentasi alami lainnya, aroma ini ya aroma buah, aroma enzim. Seperti kalau kita bangun tidur, mulut kita pasti ada aromanya. Nah, aroma di mulut kita ini adalah aroma enzim sebenarnya. Jadi aroma enzim nggak jauh-jauh begitu lah ya. Buah apapun, semanis apapun, tetap akan ada rasa asam hambar. Terus, kalau gimana kalau saya nggak sempet nih 3 hari saya angkat ampasnya? Boleh, mau lebih dari 3 hari, mau seminggu, silahkan. Sebenarnya ampas itu diangkat untuk melambatkan fermentasinya atau menyelesaikan fermentasi. Walaupun kalau ampasnya nggak diangkat juga tidak masalah sih, tapi kan ampas akan membusuk karena itu kan dari bahan alami seperti buah. Jadi aromanya mungkin ada yang tidak bisa terima karena ada aroma pembusukan juga. Kalau biasa kayak misalnya saya jarang angkat ampas, saya minum sampai habis baru ampasnya diambil. Dan juga ketika minum berpotensi mengalami healing krisis. Ketika kita punya masalah kesehatan. Contohnya kalau kita banyak terjadi penyumbatan ya, penyumbatan tipis-tipis di pembuluh darah kita karena lemak, kita bisa aja habis minum tuh jadi agak gatel-gatel di area perut, di area paha misalnya, yang agak banyak lemak biasanya ya. Jadi gatel-gatel, kenapa ya? Ini bisa kita bayangkan misalnya kalau kita pakai kaos kaki yang baru, kan kaos kaki itu ketat ya. Ketika kaos kaki karetnya kita buka, kaos kakinya kita buka,
di bagian karet kaus kaki itu biasanya gatal karena aliran darah kita mulai lancar, jadi ada sensasi gatal. Sama ketika terjadi penyumbatan darah dan kita nggak tahu karena tipis-tipis oleh lemak, minum ini darahnya mulai lancar, disitulah terjadi gatal. Jadi saran saya jangan digaruk, nanti bisa tambah parah ya karena kulitnya kan digaruk. Lebih baik ditepuk-tepuk, dibantu saja dengan ditepuk-tepuk untuk melancarkan aliran darahnya. Nah, ini gambar penampakan, bisa kita lihat ada yang jamurnya banyak banget, putihnya, ada yang kayak berbusa-busa gitu, itu sebenarnya jamurnya sih. Ada yang tidak ada sama sekali, dan kita bisa lihat juga materinya itu mengambang ke atas. Terus apa bedanya Promik sama mungkin probiotik, minuman probiotik lainnya? Nah, Promik ini dia tahan panas bisa sampai 100 derajat Celcius juga mikrobanya konsorsiumnya tidak masalah. Kalau misalnya biangnya kita panasin, habis itu kita mau buat minuman fermentasi tetap bisa jadi. Terus tahan beku, kalau kita masukin ke freezer juga bisa. Penyimpanan suhu bebas, mau di kulkas, di luar kulkas, nggak masalah. Terus tahan lama, tahan tahunan, karena ini adalah proses fermentasi, jadi semakin lama dia akan semakin bening, rasanya jadi hambar. Nah, kalau sudah bening, hambar, itu konsorsium mikroba promik memasuki masa dorman, tapi tidak mengurangi manfaatnya, masih bisa digunakan. Bisa anaerob dan aerob dalam masa fermentasinya. Pembuatannya cepat, maksimal 3 hari sudah jadi. Buah yang lunak mungkin 1 hari sebenarnya sudah jadi sih, tapi amannya 3 hari aja. Bisa juga untuk membuat yogurt dan kefir. Bisa pakai susu hewani maupun pakai susu nabati, susu soya atau susu almond. Hanya dalam waktu 8-24 jam. Jadi kita mudah untuk membuat yogurt kefir hanya dari biang atau starternya Promik bisa. Bisa untuk membuat kimchi atau makanan fermentasi lainnya, bisa dijadikan pengawet alami makanan. Nah, bisa lihat foto bayamnya. Mungkin di sini kita bisa lihat bayam ini dimasak jam 11 siang. Jam 7.30 malam masih warna hijau dan masih crunchy, segar rasanya. Jadi bisa sebagai pengawet alami. Kalau ini salah satunya yang sudah coba dicampur ke susu jadi kefir. Kalau lebih sebentar campurnya jadi yogurt. Kefir agak memakan waktu lebih lama untuk lebih kental. Nah, bisa untuk pemakaian luar, misalnya kita terluka sayat, bakar, memar, atau jerawat, bahkan kita bisa olesin cairan dari hasil fermentasi kita atau pakai biangnya juga nggak apa-apa. Sebagai antibakteri alami, sebagai pembersih lingkungan dari patogen, kita bisa lihat ini kalau lingkungan kita, kan patogen kita nggak bisa lihat ya, bakteri kan kecil banget. Jadi gimana nih untuk membersihin lingkungan, jangan-jangan rumah saya kotor, misalnya banyak patogennya. Silahkan taruh dari hasil fermentasi kita itu di mangkok atau di wadah-wadah terbuka, taruhlah di pinggir-pinggir sudut rumah, di atas lemari, kita akan bisa lihat nih hasilnya. Nggak lama nanti hitam semua. Nah, kalau memang rumahnya bersih, dia nggak hitam, nanti dia tetap bening. Bisa dicoba ya. Terus sebagai penghilang pestisida atau zat kimia pada sayur dan buah, ini kita cuci buah, kalau mau cuci buah atau cuci sayur, kita rendam sayur buahnya di baskom, kasih minuman fermentasi promiknya yang udah kita buat jadi 5 liter itu 1 sendok teh sampai 1 sendok makan aja. Diamkan sekitar 5 menit lah, udah bisa kita angkat. Ini salah satunya. Terus banyak membantu keluhan masalah kesehatan dan masih banyak lagi. Nah, cara minum sebenarnya sih karena bukan obat, jadi nggak ada tata cara minum yang baik dan benar. Seperti ya sebenarnya sih lebih ke selera dan kesanggupan masing-masing. Ada yang suka asem-asem gitu kan, jadi sehari bisa minum sampai 1 liter gitu, sampai 2 liter. Ada yang nggak suka-suka asam, sehari minum 1 sendok, ya nggak masalah, bisa dicampur air juga, bisa campur ke kopi, ke teh, ke smoothie. Kalau campur ke teh manis jadi lemon tea, rasanya semacam manis teh gitu. Kalau campur ke smoothies, dia akan meningkatkan rasa buahnya. Jadi smoothiesnya akan lebih creamy, buahnya juga akan terasa lebih manis. Kalau masukin ke kopi, dari robusta jadi arabica rasanya gitu ya. Bisa kita minum dingin atau panas karena tadi kan konsorsium mikrobanya tahan dingin dan panas. Kalau mau program penurunan berat badan, kita minum setengah sampai 1 liter habis dalam 1 jam. Kalau berat badan kita nggak over-over banget, setengah liter sih nggak masalah.
Tapi kalau overweight banget, udah mungkin kaki kita udah nggak kelihatan karena ketutupan perut, itu boleh minum 1 liter habis dalam 1 jam, dan di-repeat 2 kali sehari. Seperti itu, jadi 2 liter minumnya. Terus kalau dari bayi sampai manula juga bisa minum, bisa kalau anak-anak ya. Kalau sebenarnya sih bayi dari pengalaman sih doyan-doyan aja ya. Mungkin anak-anak yang sudah ngerasain permen atau makanan-makanan olahan lainnya gitu, MSG. Jadi dia kalau mau diminumin lebih baik dicampur ke air, jangan dicampur ke susunya. Karena anak-anak tuh punya rasa yang sudah mereka kenal dan suka dari susunya masing-masing. Kalau dicampurin yang aneh-aneh tuh, kadang mereka tahu dicampurin sirup atau campurin apa kan. Apalagi promik rasanya cenderung asam. Jadi sebaiknya dicampur ke air saja, diencerin ke air, kasih anak-anak minum. Ibu hamil menyusui juga bisa minum. Kalau misalnya hamil muda, takut asam, kan sugesti juga mempengaruhi masa kehamilan ya. Jadi lebih baik dicampur air, biar nggak terlalu asam, biar nggak ada sugesti negatif, tetap positif gitulah. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan, gimana nih? Kalau misalnya dia demam, sakit, atau pengen punya ketahanan tubuh yang lebih baik, bisa ditetesin starternya ke bibirnya aja, 1 tetes. Ya, untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Kalau misalnya bayinya ASI, ibu yang menyusuinya, mamanya aja yang minum banyak-banyak, nanti kan adik bayinya dapat. Oke, nah ini beberapa testimoni yang dari baby suka batuk, pilek, langganan tiap bulan, ya bersyukur minum sama Promik ini dia sudah oke. Terus yang kemo, kanker, dia sudah fit. Memang beberapa testis sih yang kanker bilang saat kemo rambutnya nggak begitu rontok, nafsu makannya juga bagus, terus kankernya juga nggak menyebar, lebih oke lah. Tuh. Ada yang pernah nanya juga, ada yang pernah nanya, kanker bukan yang nggak boleh makan yang asam-asam atau apa gitu lah, saya kurang tahu juga. Tapi asam itu atau acid itu sebenarnya banyak sekali jenisnya ya. Kalau misalnya yang asam, rasa asamnya si Promik ini sih, so far sih nggak gimana-gimana sama orang kanker, malah membantu banget sih untuk orang kanker. Nah ini juga yang testimoni yang asam uratnya hilang karena minum jus pro. Jus pro ini adalah minuman fermentasi Promik yang sudah dibikin jadi 5 liter tadi, banyak yang bilang dinamain lah sama teman-teman atau keluarga Promik yang sudah konsumsi, dinamain jus pro. Jadi asam uratnya hilang, sudah bisa makan emping dan lain-lain. Migran, sakit mah juga, itu kalau sakit mah juga banyak yang nanya, ini kan asam banget nih, nanti sakit mah gimana? Nah, lucunya malah sakit mahnya itu sembuh, hilang gitu. Jadi asam itu banyak jenisnya, dan asamnya Promik benar-benar membantu lambung kita mencerna makanan dan menghasilkan enzim yang sangat bagus untuk pengolahan makanan, sehingga lambung kita jadi lebih kuat. Terus, itu juga ada testimoni turun berat badan, testimium dan lain-lain, sudah oke, jerawat, kulit, segala macam, dan ini usianya yang minum di atas 60 tahun. Jadi memang jangan khawatir dari bayi, hamil menyusui sampai 60 tahun ke atas pun oke-oke aja minum ini, malah terjadi peningkatan kesehatan. Nah, ini yang biasanya terjadi kalau biasanya yang minum ini workaholic, suka kerja gitu ya, semangat kerjanya. Biasanya minum Promik tuh yang dirasa pertama tuh bawaannya ngantuk, mau tidur. Karena kita tuh sebenarnya tubuh kita nggak bisa dipaksa. Kalau memang udah capek, harus istirahat. Karena istirahat tuh sangat penting. Jadi minum Promik itu jadi bikin kita itu istirahat gitu. Kalau reaksi pertama yang seperti saya bilang healing krisisnya itu bisa ngantuk, nah berarti selama ini kurang tidur, kurang istirahat. Nah, satu lagi ada apa nih? Ya, urat-urat atau kram-kram juga bisa dibantu dari minum Promik atau jus pro ini. Nah, ini untuk mata. Jadi matanya dikompres juga pakai Promik, bisa untuk penggunaan mata. Keluhan mata berkurang, yang burem-burem hilang, dan kantong mata pun mengempis. Dan ini juga ada testing untuk bersihin luka infeksi, jadi bantu lukanya juga
cepat sembuh, gatal-gatal, dan lain-lain bisa hilang. Jadi untuk penggunaan dalam, luar, mata, rambut bahkan juga bisa semua. Nah ini untuk yang autis, ini yang autis juga ada peningkatan ya. Kan tadi di video juga dijelaskan ya untuk anak autis pun bahkan ada spesifik mikroba yang terjadi dalam tubuhnya. Jadi ketika kita memasukkan atau meminum konsorsium mikroba baik, non-patogenik yang seperti yang saya jelaskan udah di tes lab di mana-mana, nggak ada yang bahaya bagi tubuh, maka dari fokus si anak autis ini akan membaik. Dan biasanya kalau sudah membaik dengan rangsangan luar dari orang tuanya juga membantu berbicara, itu akan meningkatkan fokusnya dengan lebih baik. Terus yang ini yang mungkin testimoni dari autoimun yang sudah 10 tahun. 2 tahun kondisi terparah, bla bla bla. Nah, di sini bisa kita baca. Nah, 2 bulan dikasih minum, sudah terasa banget bahwa di badannya sudah lebih baik. Jadi sendi-sendinya yang dia sakit dan lain-lain itu jadi lebih baik, nggak sakit lagi dan sebagainya. Bahkan bilang selalu bikin jus pro karena khasiatnya luar biasa. Senang banget karena biasanya autoimun itu ya sakit semua badannya ya, tapi ya puji Tuhan lah atas izin yang dari pencipta kita juga ada solusinya. Nah ini yang kena diabetes dan hipertensi, biasa kan harus makan obat seumur hidup. Nah bersyukur juga sudah tidak perlu minum obat lagi. Terus panas dalam, ya. Jadi banyaklah ini yang untuk rendam kacang hijau untuk apa ya pertanian tani perkarangan juga bisa. Jadi bisa menumbuhkan karena kembali lagi di alam, di tanah, di tubuh, di udara, di mana-mana semua itu sebenarnya butuh mikroba yang baik. Ketika mikroba baik, maka semua akan membaik. Ini yang kemarin juga pernah anaknya dokter melayani pasien COVID tapi dites selalu negatif. Terus juga ada yang kena, ini yang kena COVID udah 40 hari ya kalau nggak salah ceritanya, nanti boleh dibaca pelan-pelan. Terus ini yang sakit mah sampai berobat ke luar negeri dan sebagainya tidak sembuh. Kalau makannya sembarangan, kumat lagi, tapi begitu minum Promik, minum jus pro, dia sudah bisa makan bebas, lambungnya lebih kuat. Jadi ini yang testi sakit mah juga. Dan masih banyak lagi, nanti mungkin bisa dibaca pelan-pelan sendiri. Saya mungkin ada keluhan apa ya, nanti bisa di-search di kausalestari.com-nya untuk kategori testimoni. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu ya? Kenapa kok dahsyat banget gitu kayaknya ya? Nah, sekali lagi, alam nih sudah memberikan kita gambaran. Ketika ada konsorsium mikroba atau mikrobiota, mikrobioma yang seimbang di alam, maka yang terjadi adalah kesehatan yang optimal, vitalitas tinggi, tanaman cepat tumbuh, produktivitas tinggi, kesuburan tinggi. Tapi ketika terjadi kekacauan atau ketidakseimbangan dari mikrobiota, mikrobiomanya itu yang terjadi adalah ya muncul banyak penyakit, penyimpangan kesehatan, vitalitas yang rendah, tanaman susah tumbuh, dan lain sebagainya. Jadi ini memang sudah pattern-nya, memang dari alam. Alam pada dasarnya begitu. Oke, nah amankah Promik yang tadi saya bilang, minuman probiotik ini sudah kita tes ke laboratorium kesehatan di Palembang, jadi bakteri patogennya itu negatif. Lalu kami juga sudah dicek oleh Balai Besar BPOM, ya POM, kita mendapat rating A untuk pengolahan. Jadi pengolahannya bersih, tapi bagus, jadi dapat A, non-patogenik. Terus, bagaimana cara minum untuk yang reaktif atau positif COVID? 3 hari pertama minum starternya. Nanti minumnya sehari 3 kali, yang botol kecil ya, sehari 3 kali. Sekali minum 200 ml. Sebelum diminum tuh dihirup-hirup dulu, biar masuk ke paru-paru juga mikrobanya selama 3-5 menit. Waslap juga ke seluruh badan, karena penularan virus ini kan juga melalui sentuhan ya. Jadi di kulit itu juga pasti ada. Nah, jadi kita waslap aja pakai Promik. Nanti kalau sudah hari keempat, silahkan minum jus pro-nya atau hasil rendaman fermentasinya. Dan sarannya kalau memang gampang dapatnya, gunakanlah jambu biji merah guava karena vitamin C-nya sangat tinggi dan itu
bisa ngebooster imunitas tubuh. Tapi kalau tidak ada, ya ada buah apa aja. Makan buah di kebun sendiri, ada sawo, ada belimbing, ada jambu, silakan pakai untuk rendaman. Nah, ada juga yang banyak tanya, apa saya pakai buah apa? Ampas promik tidak akan menghasilkan panas. Jadi sudah terurai dengan sempurna lah istilahnya. Jadi tidak akan menghasilkan gas metana. Langsung taruh di tanaman, mau di blender, dicampur ke pakan ternak atau peliharaan kita, mau disiram ke kakus, ke buah parit, mau pakai buat maskeran, luluran, silahkan. Untuk target kesehatan tertentu, nanti bisa di websitenya ada tabel buah yang disarankan. Nanti bisa lihat dari websitenya, oh saya ada susah tidur nih, mau pakai buah apa ya? Atau saya ada kesemutan-kesemutan, nah mungkin bisa dicek nanti di sana ya. Jadi apa yang saya sharingkan di sini adalah dari pengamatan empiris dan studi pustaka. Promik bukan obat, apalagi pengganti obat. Jadi jangan minum promik terus obat dari dokter semua tidak diminum ya. Karena promik bukan obat, apalagi pengganti obat. Minumlah tetap obat dokter. Jadi cara minumnya gimana? Ya kalau saya sarankan minum promik dulu, habis itu minum obat dokter. Mau dijeda 1 menit, 2 menit, terserah. Mau langsung diminum sama obat dokter juga nggak apa-apa. Kenapa minum promik dulu? Karena promik mempersiapkan diri kita untuk menerima obat dokter dengan lebih baik. Biarlah dokter yang memutuskan, seperti yang hipertensi atau darah tinggi. Nanti dokter yang memutuskan, sudah hilang gitu darah tingginya, jadi dosis obat atau bahkan obatnya sudah tidak diberikan lagi. Jadi biar dokter yang tetap menentukan obat itu mau diminum atau enggak, tapi jangan minum promik lalu selesai gitu ya, obatnya nggak ada yang mau diminum semuanya. Minum aja dulu obatnya, nggak masalah, sampai tubuh kita berproses dengan mikroba yang lebih baik. Kalau tubuh kita udah healing, udah melakukan penyembuhan, pemulihan tubuh, nanti dokter bisa cek dan bilang nggak usah lagi minum obatnya. Nah, untuk lebih lanjut informasinya bisa join grup kami di Facebook. Juga ada page-nya, ada website-nya, bisa dibaca-baca lagi di sana. Baik, mungkin itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan dimengerti. Jikalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan hubungi kontak-kontak tadi, atau jika ada kelas-kelas, silahkan ditanyakan di kelas-kelas tanya jawab Promi. Terima kasih.